Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi kami yang berjudul tentang tantangan Indonesia untuk 3-5 tahun ke depan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Wulandari Sujarwo. Saya Gilbert Sahede. Saya Anastasia Christine Sarau. Saya Stefanus Wainaldi. Inilah materi kami. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu tantangan. Tantangan adalah segala bentuk gangguan baik dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat menggoyahkan keutuhan dan persatuan NKRI. Adapun tantangan bagi bangsa Indonesia untuk 3-5 tahun ke depan, yang pertama adalah ekonomi. Staf khusus Presiden yaitu Aminuddin Ma'ruf mengatakan, ada tantangan utama bagi bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan, yaitu adalah tantangan perekonomian. Ia mengatakan, tantangan itu terjadi karena world economy sudah terintegrasi dengan sangat terbuka. Meski demikian, ia meyakini bahwa pemerintah mampu mengantisipasi tantangan tersebut dengan menyiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Ia mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam mengantisipasi tantangan ekonomi dunia yang kini penuh dengan ketidakpastian. Ia juga beroptimis bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim dapat mencetak SDM yang mampu menjawab tantangan zaman, apalagi di era disrupsi seperti sekarang. Ancaman yang kedua yaitu masuknya budaya asing. Seperti yang kita ketahui bersama, di zaman yang sudah maju saat ini, banyak sekali bangsa-bangsa yang sudah berkembang, baik dalam bidang teknologi, transportasi, gaya hidup, style, dan lain-lain. Semua kemajuan itu sudah menjadi seperti budaya baru dalam bangsa itu. Nah, dalam berkembangnya budaya bangsa itu, pasti ada bangsa-bangsa lain yang akan mengikuti budaya bangsa itu. Salah satunya Indonesia. Banyak sekali gaya hidup bangsa luar yang dianut atau yang digunakan kembali oleh masyarakat Indonesia. Gaya hidup itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dan yang menjadi ancaman adalah yang berdampak negatif. Seperti cara berpakaian anak-anak remaja yang tidak sesuai etika, cara berbahasa yang tidak sesuai, dan lain-lain. Nah, yang menjadi tantangan bangsa Indonesia itu untuk mempertahankan budaya khas Indonesia. Jangan mudah terbawa dengan gaya hidup bangsa luar, karena budaya bangsa Indonesia itu sangat banyak, tetapi malah sudah tidak bisa dilestarikan, karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah fokus dengan gaya hidup bangsa luar. Coba pikir, jika sudah dari sekarang sudah tidak bisa dilestarikan, apa yang terjadi 3-5 tahun ke depan? Pastinya banyak sekali gaya hidup bangsa luar yang sudah diikuti atau yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi, marilah kita sebagai anak muda haruslah melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jika kita sudah melupakan budaya bangsa Indonesia, kita seperti melupakan jati diri bangsa. Ingat, budaya adalah jiwa bangsa. Tantangannya ketiga, korupsi. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperlakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Adapun praktik-praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia hampir setiap hari diberitakan oleh media massa. Kenyataannya, praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum. Namun demikian, berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran ini tampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan, sehingga korupsi masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia. Terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung oleh pemilik atau investor. Masuknya tenaga kerja asing akan membuat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri, maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit.
Maka pemerintah harus cermat menentukan polisi yang akan diambil guna menjaga keseimbangan antara tenaga kerja asing atau modal asing dengan tenaga kerja dalam negeri.